Ada yang mau pimpin doa? Ayo. Apakah ada yang mau pimpin doa? Hai Ishak. Ishak Newton. Ya. Pimpin doa yuk. Yuk kita berdoa yuk Ishak, yuk. Kamu pimpin ya. Aduh, kok aku sih? Iya dong, nggak apa-apa. Bu Bulan mau kamu mimpin doa ya hari ini. Bu Bulan dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Pada Zoom kali ini kami akan belajar ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, agar satu kendala pun juga tidak ada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ishak. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi Bu Bulan. Ya. Pagi Bu Bulan. Pagi Bu. Sudah mandi? Sudah. Sudah makan? Sudah. Sudah? Sudah. Dalam hitungan kelima, silakan dibuka kameranya. Bu Bulan mau screenshot 1, 2, 3, 4, 5. Halaman pertama Bu Bulan screenshot. Siap-siap. Halaman kedua, Bu Bulan screenshot, siap-siap. Oke, selesai. Terima kasih. Enam B. Oke. 30 anak ya, 30 anak. 29 anak berarti. Oke. Baik anak-anak, sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu, hari ini kita akan presentasi tentang animasi yang anak-anak buat. Bisa nggak ya kemarin buatnya? Nah, itu kita presentasikan hari ini dengan teman-teman yang lainnya. 5. Hari ini 5 yang presentasi. Minggu depannya nanti misalkan ada proyek untuk dipresentasikan, berarti minggu depannya 5 orang lagi, 5 anak lagi. Kemudian minggu depannya lagi 5 anak lagi. Pokoknya setiap Zoom kita akan presentasi proyek atau apapun yang nanti ada perintah dari Bu Bulan maupun di Google Classroom untuk ambil nilai secara lisan ya. Jadi Bu Bulan butuh anak-anak aktif, aktifnya itu dalam pembelajaran dengan cara presentasi. Nah, sekarang hari ini 6A tadi sudah 5. Tadi 6A ada Ovan, ada siapa lagi tadi? Ken, ada siapa lagi ya? Kailin, kemudian ada Dito, ada siapa lagi? Banyak ya. Jadi 6A ada 5, sekarang 6B. Ada 5, yuk Bu Bulan menawarkan dulu siapa yang mau mempresentasikan hasil karyanya. Ayo, siapa yang mau? Tanpa Bu Bulan minta. Nanti Bu Bulan jadikan co-host kalau mau mempresentasikan. Sudah mengerjakan semua belum? Bu. Frans, ya Frans. Sudah Bu, tapi laptop saya lagi error. Waduh. Tapi jadi saya di HP jadinya ini. Lagi di
Kamu bisa presentasi lewat HP, Frans? Nggak bisa, Bu. Oke, yang lainnya? Saya sudah jadi, Bu, tapi stres. Saya belum ngerjain karena laptopnya dipakai. Yang hari ini siap untuk presentasi, yuk. Siapa? Bianca tadi? Saya sudah jadi, tapi Scratch-nya dari tadi malam nggak bisa dibuka, Bu. Coba dibuka lagi Scratch-nya. Tadi kelas 6A sudah presentasi, yo. Sudah 5 anak berani presentasi. Tanpa disuruh, yo. Yang kelas 6B, bulan tunggu. Godiva? Siapa? Ruth? Ruth mau presentasi, Ruth? Bu, ketekan. Oke. Ayo, siapa yang mau presentasi? Masa nampi nggak ada yang mau? Satu aja deh, satu aja anak. Yuk, siapa? Ishak? Ishak lagi? Damar? Silo? Agatha mau presentasi? Gimana ini? Nambe? Kung Data? Kung Abi? Jungri? Ayo. Bu, Niel ya? saya buka 2 device, gak apa-apa ya, Bu? Iya, nggak apa-apa. Buka Kamu mau presentasi nih ya? Saya mau sharing, Bu, yang tapi yang beda itu nama. Iya, yang mana namanya? Namanya Niel siapa ya? Ini Niel ini ya. Make co-host. Oke. Yang Niel huruf N kecil. Niel 1. Oke. Sudah, silakan Niel. Sudah bulan buat co-host. Ayo 30 sekian anak loh, masa nggak ada yang mau presentasi satupun? Masa nggak ada yang berani menunjukkan hasil karyanya? Yuk. Presentasinya itu cuma kayak ngasih tahuin ini temanya kayak apa gitu-gitu. Iya, bulan cuma pengen lihat kalau kamu sudah buat animasinya kayak gimana sih animasinya, kayak gitu aja. Udah cukup. Niel tadi mana Niel? Jadi nggak Niel? Maaf, Bu, saya lagi terus. Oke Niel. Sudah ada satu Niel. Yuk siapa lagi yang mau? Isak. Nah ini Niel. Oke kita lihat. Ya silakan di play.
Oke, good. Ini hasilnya dari Nial ya. Jadi ini kamu buat kupu-kupunya enggak ini ya, enggak transparan ya dia ya. Memang dia enggak Iya, Bu transparan. Bulan. Iya, Bu Bulan. Nah, Niel, ini kan temanya kurang lebih seperti di hutan ya, karena kan ada beruang, kemudian ada burungnya. Nah, ini nanti kamu bisa betulin kalau temanya itu di hutan kan pasti berbeda dengan yang ada di Kalau temanya di hutan pasti berbeda dengan yang ada di laut. Nah, kalau di laut ubur-uburnya kamu bisa random posisi kemana arahnya, karena kan dia pulangnya banyak. Ya, jadi kalau membuat animasi dan game itu harus logika kita juga main. Oh iya, kalau misalkan kupu-kupu masih bisa, dia random ke bawah. Masih bisa. Tapi kalau misalkan burung, jangan sampai kamu buat glide-nya itu random position ya. Glide-nya itu harus dia pakai goto. Nah, ini kayaknya punyamu. Yang kupu-kupunya coba Niel. Bu Bulan pengen lihat code yang kupu-kupunya. Nah, itu kan gotonya kan random position. Nah, coba kalau gotonya kamu buat X dan Y, jadi sudah ditentukan saja X dan Y, ke arahnya kemana dia akan pergi harus berbeda. Nah, itu misalkan horizontal, ke sana, ke sini. Nah, itu bisa. Atau random positionnya itu kamu ganti. Random positionnya itu kan ada tanda panahnya tuh ke bawah. Yang random position tanda panah. Itunya kamu hapus saja. Kamu hapus random position. Itu ada tanda panah ke bawah kan? Tanda panah di random position. Nah, itu bisa kamu taruh situ. Oke. Nah, coba yang go to X-nya itu kan yang bagian when I start as clone bawahnya. Yang code yang kedua. When I start as clone, move 10 steps. Sampingnya, code sampingnya. Code sampingnya, nah, itu minus, kamu kasih min. Kamu kasih minus 99 sama minus 158. Min 99 sama min 158. Coba dia berjalannya ke arah mana? Supaya jalannya berbeda. Itu tadi kupu-kupu yang warna mana? Yang warna hijau ya? Iya, Bu. Betul, Bu. Yang warna hijau. Oke. Jadi bisa kamu buat juga, balik lagi ke code-nya. Nah, kamu bisa juga gotonya itu kamu ganti. Supaya dia mau kembali ya, dia mau bolak-balik, arahnya tuh bolak-balik. Bukan random position dia masuknya. Oke, sebentar, coba Bu Bulan. Glide random position. Nah, itu kan ada di yang tanda panah sebenarnya glide yang 1 second to random position itu kan ada mouse pointer ya. Itu bisa juga kamu gerakkan pakai mouse pointer dia arah kupu-kupunya, atau kamu bisa arahkan kupu-kupunya itu misalkan ke arah beruangnya atau ke arah yang bagian mananya itu bisa.
Jadi supaya kupu-kupunya ini nggak menyentuh tanah, nggak random position. Ya itu kan ada tanda panah kecil tuh. Yang tanda-tanda segitiga kecil tuh. Sampingnya tulisan random position ada tanda panah segitiga kecil. Yang di code-nya. Bawahnya move 10 step, lalu di code-mu, when flag click, forever, move 10 steps, yang di code-mu, yang di codingannya ini, codingannya itu. Nah. Oke. Coba bulan ini ya. Yang di sini nih. Yang di sini nih. Nah, ini kan ini itu kan ada tanda kecil tuh. Nah, itu coba kamu klik bagian situ. Nah, itu kan ada banyak, dia bisa pakai mouse pointer kamu gerakkan atau dia bisa menuju ke parrotnya. Jadi kemana parrotnya pergi, dia kupu-kupunya ngikut di belakangnya. Itu bisa. Ya. Oke, thank you Niel. Terima kasih kamu sudah berani untuk mempresentasikan hasil karya kamu. Terima kasih. Oke Niel, nomor absen berapa? 26 ya? 26, Bu. 26. Ya, oke Bu Bilan catat dulu. Niel nomor absen 26. Nanti ada tambahan nilai loh ya. 26. Oke. Ada lagi selain Niel? Ada lagi nggak selain Niel? Sebelum kita masuk ke materi hari ini, lebih berat lagi materinya. Ada lagi? Saya, Bu. Franz, oke Franz, Bu Bulan buat co-host ya. Ini co-host. Silakan Franz. Iya, Bu. Udah kelihatan belum, Bu? Sudah. Aku buatnya kayak underwater gitu sama kayak bulan, cuma beda gambarnya doang. Ya, oke. Coba di play. Ya, oke, good. Ini bisa. Ini kamu pakai ubur-ubur sama guritanya dari mana? Dari Scratch-nya langsung atau ngambil dari internet? Ada satu ubur-uburnya ngambil dari internet. Terus background-nya, ada background-nya nggak? Kamu sempat remove BG atau bagaimana? Aku ngambil background-nya dari dari Scratch. Oke. Terus ininya, yang ubur-uburnya, kamu buat transparan PNG nggak? Kan ada latar belakang ubur-uburnya tuh. Oh iya, aku buat PNG lah, nggak ada latar belakangnya. Iya. Pakai apa aplikasinya? Remove BG. Ya, oke, good.
Oke, terima kasih Frans, hebat sekali, luar biasa. Good, Frans nomor absen 14. Oke, Ibu catat ya, Frans nomor absen 14. Keluar, Bu. Ya, boleh. Terima kasih, Frans. Ada lagi? Sudah ada 2 loh teman kalian, ada Frans sama ada Niel, hebat, berani. Berani untuk mempresentasikan hasil karyanya. Ada lagi? Saya, Bu. Godiva, oke. Yuk, Godiva, yuk. Bulan buat co-host. Isak enak ya minumnya. Minum apa itu? Teh manis, Bu. Oke. Biar nggak darah rendah ya. Silakan, Godiva. Noel mau presentasi, Noel? Ini, Bu. Oke, coba play. Ini. Udah gitu doang, baru gitu. Coba Bu Bulan pengen lihat, ini kayaknya menarik nih. Coba Bu Bulan pengen lihat star-nya dong, code star-nya. Oke, ini, Bu, baru gitu. Oh, baru situ ya? Uh-uh. Oke, nggak apa-apa. Kamu yang jelas sudah ada progresnya. Nanti dikembangkan lagi ya. Iya, Kak. Dikembangkan lagi sama seperti yang kemarin. Ada meluncurnya, ada transparannya. Oke, sudah berani. Kamu sudah berani mempresentasikan. Bagus, Godiva nomor absen 10. Nanti dilengkapi lagi ya, Godiva ya. Nah, stop share ya ini. Aduh. Iya, oke, siap. Nah, ada lagi, anak-anak? 3, baru 3. Ya, Bu. Oh, Fabian. Oke, silakan Fabian. Bulan make co-host dulu. Oke. Oke, silakan di play. Ya, ini kamu belum pakai ini ya, yang apa transparan seperti itu ya? Belum, Bu. Oke, nggak apa-apa. Coba ke ini code yang beruang sama parrot-nya. Oke, yang parrot-nya. Ya, oke. Oke, good. Nah, kamu lengkapin lagi ya nanti ya, setelah ini ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih Fabian. Fabian nomor absen 19. Baik. Stop share-nya gimana? Ya, di stop share. Fabian 19. Ini. Oke, sebentar ya. Oke, Bu Bulan lanjutkan lagi. Ayo, satu lagi siapa? Masih ada kloter satu lagi untuk anak-anak presentasi. Sak, ayo Sak. Ignasia? Saya, Bu. Iya, boleh. Ignasia, Bu Bulan kasih co-host ya. Ignasia. Nah, Ibu ya? Bulan, Ya. cara membuat maksudnya kayak yang di karakter backdropnya itu cara transparannya kayak gimana ya, Bu? Cara transparannya pakai ini. Tadi seperti coba Ignasia, coba kamu share Bu Bulan ini.
Cara transparannya pakai change yang ada di bagian looks. Pakai change color effect by. Nah, change colornya itu kamu ganti jadi ghost. Ghost kan bayangan ya. Jadi change ghost effect by atau effect to. Effect to boleh. Bukan set nih, nanti set itu. Change, jadinya change ya. Change color effect by. Nanti colornya diganti menjadi ghost untuk menjadi bayangan. Oke, ini dari ini ya. Baik, Bu. Terima kasih. Iya. Ignacia, coba Bu Bulan pengen lihat yang code mobil hijau. Codingannya mobil hijau, block code-nya. Oke, yang berjalan. Oke. Nanti ditambahi lagi ya, ditambahi lagi. Mungkin ada awan yang bergerak kah di atasnya, tapi kamu buat dari transparan seperti yang animasi kemarin itu. Oke, terima kasih Ignacia. Ya, Bu. Ignacia nomor absen 16. Oke. Nah, Ignacia. Presentasi nggak apa-apa ya. Kamu yang penting sudah membuat hasilnya, apapun hasilnya. Kalau itu bisa dikatakan animasi dan layak untuk dipresentasikan, nggak apa-apa. Tetap akan Bu Bulan nilai. Oke, sudah 5 anak. Cukup untuk hari ini yang presentasi itu. Minggu depannya lagi, nanti ada 5 anak lagi. Nah, tapi bukan yang ini ya, bukan yang materi animasi ini, tapi nanti materinya akan beda lagi. Oke, sebelum kita masuk ke materi sesungguhnya, Bu Bulan akan share screen dulu lagu nasional. Kita akan mendengarkan dulu supaya lebih rileks pikirannya. Boleh sambil menyanyi. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu.
memerah darah, yang memutih tulang, kerinduan untuk Indonesia tempatku berpulang. Sejati mengakar sejak saya lahir, semangat yang tak akan lekang hingga akhir. Indonesia hidup bernafas dalam geram tubuhku. Meski ke tanah seberang ku habisi waktu, tetap raga ini mengantar mimpi Ibu Pertiwi. Junjung naba baik, tinggi, tinggi. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permadi kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku merasa senang. Tanahku tak ku lupakan. Engkau ku banggakan. Halo anak-anak. Nah, di Classroom Ibu sudah meletakkan tugas atau proyek 1 untuk dikerjakan. Jadi batas waktu pengumpulannya itu Jumat tanggal 6 Agustus 2021 jam 12 malam, itu paling akhir di Google Classroom. Proyeknya adalah membuat game menggunakan Scratch. Temanya itu jumping game. Seperti apa? Nanti gamenya itu pola dasarnya atau codingan dasarnya dari Bu Bulan. Nanti kalian mengembangkan. Harus diberi apa saja, nanti Bu Bulan akan sampaikan. Jadi bukan benar-benar kalian menduplikat gamenya Bu Bulan, tidak. Tetapi kamu mengembangkan game yang dari Bu Bulan berikan dasarnya. Seperti itu. Kita langsung saja untuk gamenya. Bukan yang ini ya. Sebelum kita mulai, Bu Bulan akan sampaikan materi yang sudah Bu Bulan upload di Google Classroom. Anak-anak nanti bisa melihat kembali materinya. Nah, jumping itu apa sih? Jumping itu melompat ya. Jadi melompat-lompat. Kita akan membuat suatu game yang dia karakter utamanya itu akan melompat-lompat. Apa yang dilompati, apa yang akan dihindari ketika dia melompat. Sebelum itu anak-anak harus tahu dulu pengertian game. Game itu adalah suatu permainan yang menggunakan media elektronik. Merupakan sebuah hiburan berbentuk multimedia yang dibuat semenarik mungkin agar pemain bisa mendapatkan sesuatu sehingga adanya kepuasan batin, dan bermain game itu merupakan salah satu sarana pembelajaran. Nah, yang Bu Bulan garis bawahi ini, game, kalau biasanya sebelum ada laptop, sebelum ada gadget ya, apapun itu, HP, segala macam, game itu permainan dahulunya adalah permainan tradisional. Nah, rata-rata dari permainan tradisional itu sekarang sudah diaplikasikan ke dalam komputer, ke dalam HP, ke dalam multimedia untuk dimainkan anak-anak. Seperti itu. Ada juga game, misalkan game balap karung. Nah, sekarang sudah
ada di Play Store. Nah, lalu apalagi misalkan anak-anak juga menggunakan atau memainkan game Mobile Legends. Udah pernah belum? Aku enggak. Enggak. Enggak boleh aku. AOV mungkin? Enggak. Lalu game apa? Game cacing yang panjang tuh apa ya? Cacing yang besar itu. Lalu game Among Us. Ya kan? Kemudian kalau game di laptop misalkan Dota atau PUBG. Nah, kalau Genshin. Kita dulu Legend. Valorant. Roblox. Battle Warship. Roblox. Minecraft. Minecraft. Apalagi game? Apalagi? Fortnite. Udah Fortnite. Street Fighter. Kalau yang tingkatnya sudah high itu ada Destiny, ada Warframe, ada Dota itu. Valorant itu gede banget handle-nya. Oke, Valorant, lalu ada Call of Vainglory. Duty. Call of Duty. Ya, ada COD, Call of Duty. Lalu banyak sekali game sekarang beredar ya. Nah, itu merupakan sebuah hiburan. Kalau sekarang pandemi kayak gini, kamu kan nggak mungkin keluar rumah ya. Kita juga ikut aturan pemerintah. Yang maunya nggak mau, kalau misalkan hari libur ya kita bermain game. Tapi kalau tidak hari libur, ya mengerjakan tugas. Seperti itu. Nah, game rata-rata dibuat itu semenarik mungkin. Dan sesuai dengan umurnya, sesuai dengan penggunanya. Ya, kalau kamu kelas 6, kamu sudah mulai mengenal Mobile Legends, itu wajar ya. Kamu sudah mulai mengenal Mobile Legends, kamu sudah mulai mengenal AOV, kamu mengenal Roblox, itu wajar. Kalau anak kelas 1 masa main Mobile Legends? Kan enggak ya? Ya, anak kelas 1 mainnya ya main-mainan misalkan dress up, memasang-masangkan apa, harus pelihara kucing. Tapi Bu, saya dari kelas 2 mainnya Free Fire. Malah kamu mainnya Free Fire, apa luar biasa kan itu. Nah, terus apalagi misalkan game-game seperti Township, lalu Heyday, ya game-game yang santai, yang mainnya tuh kita bisa ini, terus Rilakkuma dan lain sebagainya. Nah, game itu ternyata karena saking asiknya kita mainkan game, kita itu sampai terbawa ke dunia gamenya. Akhirnya lupa waktu. Ya kan? Kamu lupa waktu makan, kamu lupa waktu untuk mandi. Saking asiknya kita main game. Jadi anak-anak nanti adiktif. Nah, itu pengaruh negatifnya. Tetapi pengaruh positifnya apa? Banyak sekali pengaruh positifnya. Jadi negatif sama positifnya bermain game ini seimbang. Kalau negatifnya itu karena kamu tidak bisa mengolah waktu. Akhirnya kamu fokus di game saja. Nanti misalkan kamu jagain adikmu nanti sampai minuman harusnya diminum di sini dituang ke kepala juga kamu nggak tahu karena kamu fokus di game. Nah, jadi yang salah itu kamu menggunakan game ini untuk semaunya sendiri. Ya. Tetapi kalau misalkan kamu paham cara penggunaan gadget, cara penggunaan teknologi, ya kamu akan gunakan game ini untuk hiburan. Misal, saat kamu sudah selesai mengerjakan pelajaran matematika, susah banget nih ya. Wah, Pak Irman ngajar susah banget nih matematika. Kamu refreshing otak sebentar, kamu main game, 10 menit aja. Nah, nanti baru kamu mengerjakan lagi. Yang penting tugas kamu selesai. Karena dengan kamu bermain game, mengembalikan fokusmu bisa, konsentrasi. Lalu kamu belajar logika. Logikamu main kalau main game. Misalkan kamu main Mobile Legends. Pasti kan kamu akan belajar taktik kan di situ, dan triknya apa. Kenapa Bu Blan bisa berkata begini? Karena Bu Blan juga pernah main gitu kan. Jadi kamu akan belajar triknya seperti apa supaya kamu bisa mengalahkan musuhmu, supaya bisa menghancurkan towernya dan segala macamnya. Jadi kamu bermain logika, kamu bisa berlatih untuk lebih konsentrasi lagi ketika menghadapi
permasalahan yang harus dipecahkan. Jadi banyak sekali, ada game-game edukasi juga sebagai sarana pembelajaran. Kelas 1, kelas 2, ada namanya aplikasi Gcompers, itu game, tapi bisa untuk pembelajaran. Nah, seperti itu ya, dan lain sebagainya. Nah, Bu Bulan akan perlihatkan contoh-contoh game yang dibuat menggunakan Scratch. Scratch, mana ya Scratch-nya ini? Oke. Misalnya ini belajar untuk memelihara kucing. Kucingnya nanti boleh diganti jadi anjing, boleh diganti jadi kelinci. Ini contoh ya, ini contoh. Misalkan namanya Isa. Nah, di sini dia masuk ke letterbox. Kita lihat di letterbox. Oh, ternyata dia bangun. Kita berikan. Oke, selesai. Sekarang kita kasih dia makan. Minum. Oh, dia cukup lagi, kita lihat ya. Nah, dia nggak happy nih, dia juga lapar, kita kasih makan dulu ya. Kita kasih minum dulu. Nah, kita kasih dia mainan. Kasih dia minum. Nah, itu contoh untuk game sederhana ya, melihara kucing. Ada lagi contoh game lagi, misalkan icon creator. Oke, kita play. Nah, di sini misalkan dia mau kita mengubah ya, kita klik ini. Nah, nanti muncul banyak sekali pilihannya. Oh, aku kulitnya agak gelap. Lalu kita pilih matanya, pipinya, warna pipinya. Oke. Kemudian ada lagi gamesnya. Nah, menarik kan ya? Oke, ini ada telepon masuk nanti dulu. Oke, lalu kita load lagi. Misalkan ada apa lagi ya? Sketch run. Nah, ini kita klik ini, dia stand, kemudian dia run, lalu dia jump cycle. Nah, oke. Jadi ini dia hanya untuk tampilan aja ya, tapi banyak banget nih codingannya. Kemudian ada apa lagi? Pop Town Virtual World.
Nah, misalkan nih, welcome to your home. Nah, oh belum klik ini. Nah, misalkan kasih nama. Nih, masuk ke rumah. Dan lain sebagainya. Ya, masih banyak lagi hal-hal game-game yang bisa kita buat menggunakan Scratch. Kalau mau 17-an kayak sekarang, kita bentar lagi mau 17 Agustus, berarti kita coba aku pengen game memanjat pinang, boleh kamu buat di Scratch. Atau kamu pengen game balap karung, boleh. Atau game lari, running, boleh. Ya, jadi banyak sekali. Oke, lanjutkan lagi. Nah, media yang digunakan dalam membuat game kali ini, kita akan menggunakan Scratch. Sebenarnya masih banyak lagi media yang bisa kita gunakan, tapi kita fokusnya untuk kelas 6 di Scratch. Kenapa kok Scratch? Karena dia bahasa pemrograman yang berbasis visual dan interaktif dan fun. Bahasa pemrograman itu seperti apa? Misalkan if on its bounds, nah itu namanya bahasa pemrograman. Codingannya itu ya, go to XY, nah itu bahasa pemrograman. Lalu dia kenapa fun? Karena dia berupa balok-balok kecil, kamu nggak perlu lagi ngetik satu-satu susah-susah. Nah, dan dia interaktif sekali. Jadi bisa kita mau hapus tinggal lempar dan yang lain. Lalu dengan Scratch itu selain membuat game juga bisa membuat animasi, membuat kreasi yang menarik lainnya. Itu bisa semua pakai Scratch, tinggal kita mengolahnya. Oke. Perancangan game kali ini kita akan membuat jumping game. Kalau Bu Bulan pakai karakter utamanya itu menggunakan tokoh karakter Among Us ya. Nah, tetapi anak-anak boleh menggantinya karena Bu Bulan buat sendiri itu. Kamu nanti boleh menggantinya dengan karakter apapun atau ngambil dari Scratch karakternya boleh. Game itu yang dibuat terdiri dari background. Yang pertama background. Wajib ada namanya background supaya lebih menarik. Yang kedua adalah karakter utamanya. Karakter utamanya punya Bu Bulan namanya Among atau Emong ya. Lalu ada tikus sebagai karakter penghalang atau tantangan. Karena kita berbicara game, berarti harus ada tantangannya. Lalu ada awan dan matahari berjalan, ini karakter tambahan. Supaya background kita terlihat seakan-akan memang benar-benar berjalan pergantian dari awan itu dari timur ke barat. Lalu ada rules dan konfliknya. Wajib ada aturannya. Aturan pada permainan ini, jumping game yang akan kita buat, pemain itu harus menjalankan si Among tadi untuk melompat. Nah, Among itu harus melompat saat tikus berjalan ke arahnya. Jadi dia menghindari. Ketika si Among ini tidak terkena terkena tikus atau menabrak tikus, maka permainan akan berhenti dan Amongnya akan mati. Seperti itu. Nah, di sini harus ada, kalau suatu permainan harus ada namanya skor. Harus ada namanya lifetime. Waktu dia nyawanya harus ada. Itu yang belum nanti yang anak-anak tambahkan. Lalu ada interaksi. Interaksi itu ada statik, nanti keluar ya, ini ulangan juga keluar. Statik, dinamik, dan interaktif. Kalau statik, itu yang hanya diam, tanpa ada pergerakan. Itu namanya statik. Contohnya, di game yang kita buat ini adalah background. Dia diam, tidak ada pergerakan. Kemudian yang dinamik apa?
ada si Among sendiri, karakter utama, lalu ada tikus, dan awan dan matahari. Dinamik itu artinya yang dia bergerak. Dia ada pergerakan. Nah, kalau interaktif, itu yang dia pergerakannya saling menyentuh atau saling mengenai satu dengan yang lainnya. Jadi ada interaksi, ada respon. Itu Among dan si tikus ini. Awan dan matahari iya, karena dia awan ini akan bersentuhan dengan matahari. Jadi ada interaksi di situ. Lalu juga diperhatikan safety dalam membuat game. Nah, anak-anak harus tahu dari kelas 6 ini, bahkan sekarang kelas 3 pun itu sudah ada game untuk membuat scratch, ya kan? Nah, jadi dari dini kita kenalkan, dalam membuat game itu harus diperhatikan tentang keamanannya. Permainan ini tidak mengandung unsur pornografi, sehingga anak-anak aman dalam memainkan permainan. Nah, anak kelas 6 pasti sudah tahu ya unsur pornografi itu apa saja. Nah, ini nggak ada unsur pornografinya, jadi semuanya aman dalam memainkan permainan ini. Ini perancangan karakternya. Jadi karakternya itu ada si Among, itu karakter utama. Ini untuk menghindari penghalang. Penghalangnya ada tikus. Tikus ini karakter tantangan. Karakter utama boleh diganti, Bu, boleh. Sesuai kreativitasmu. Tikusnya boleh diganti, boleh. Mau diganti ular, mau diganti apa, bebas. Lalu awan dan matahari. Nah, ini menyesuaikan. Kalau kamu background-nya space, kan nggak mungkin ada awan dan matahari. Berarti kamu harus ganti dengan yang lainnya. Misalkan meteor atau planet. Nah, lalu misalkan di dalam air backgroundmu, berarti kamu harus ganti dengan yang lainnya. Misalkan terumbu karang yang berjalan sendiri atau ada kapal berjalan sendiri. Nah, dan seterusnya. Ini hanya sebagai karakter tambahan, tetapi penting. Pentingnya kenapa? Ini codingannya lebih rumit ya. Pada matematika, anak-anak sudah mengenal namanya sumbu koordinat. Nah, di sini logikanya harus main. Ketika posisi karakternya ini di mana? Kalau up arrow itu adalah Y positif, itu atas, Y negatif itu bawah, X negatif itu kiri, dan X positif itu kanan. Ini harus anak-anak paham, anak-anak tahu. Jangan sampai nanti go to X minus sekian, Y-nya kok positif. Nah, ini artinya apa ya, Bu ya? Ya artinya pada sketch itu di tengah-tengahnya akan dibagi seperti ini, 4 bagian. Ya. Jadi kalau misalkan dia berada di bagian sini, karakternya berarti Y dan X-nya ini akan positif-positif. Kalau berada di sini, berarti X-nya negatif, Y-nya positif. Dan seterusnya. Ini untuk perancangan kodenya. Perancangan kodenya di sini, ketika bendera hijau ini diklik, maka dia akan menuju ini tadi. X-nya negatif, Y-nya negatif. Berarti dia posisinya ada di sebelah sini. Ada di bawah. Ini, ya. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Sampai yang sumbu tadi dulu. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada? Yakin? Atau Bu Bulan terlalu cepat menjelaskannya? Tidak? Ya, Bu, sudah. Oke, terima kasih, Franz. Kita lanjutkan lagi. Di mana ketika mengklik atau menekan spasi pada keyboard, maka dia akan mengulang sebanyak 10 kali dan change Y-nya itu kan berarti Y kan ke atas ya. Itu akan berubah, Y kan ke atas dan ke bawah. Berarti change Y akan berubah menjadi 12. Kenapa angkanya 12? Karena 12 ini untuk tinggi rendahnya dia melompat.
Kalau change Y by 12 positif, nggak ada minusnya, berarti dia naik ke atas. Sesuai dengan sumbunya tadi. Nih, naik ke atas. Kalau change Y by minus 12, berarti dia turun ke bawah. Dan angkanya atau nilainya ini harus sama. Yang atas 12 berarti yang bawah juga harus 12, tetapi ada tambahan minusnya. Nah, seperti itu ya. Supaya tidak pusing, kita langsung saja ke bagian ini tugasnya ya. Tugasnya ini, temukan kesalahan yang terdapat pada game tersebut dan penambahan skrip untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kita langsung saja ke bagian scratch-nya supaya kamu nggak pusing nanti. Kalau hanya dari situ pusing. Oke. Nah ini ya. Kita akan file new. Kita sudah di sprite yang baru. Kelihatan nggak nih? Kelihatan? Kelihatan. Oke. Nah, kita akan memulai dengan jumping game ini. Yang pertama, kita tentukan karakter utamanya. Karakter utamanya apakah kucing lagi? Dari kemarin kucing terus, kita ganti ya karakter utamanya. Kita ganti karakter utamanya, jangan kucing. Misalkan kita ganti jadi ini aja, dinosaurus. Nah, terus dinosaurusnya kita letakkan di bagian sini. Nah, ini background-nya masih putih. Kita coba pilih background dulu. Dinosaurus. Kita letakkan di mana ya? Sini aja. Oke, ini dinosaurusnya. Dinosaurus ini dia akan melompat, akan melompat-lompat. Nah, sekarang mari kita tentukan dulu, kita edit sebentar dinosaurusnya ini agar warnanya berbeda. Supaya warnanya ada bedanya dikit lah. Oke. Sekarang kita masuk ke code-nya. Ini boleh bebas ya, kamu nggak harus dinosaurus. Jika perintahnya adalah begini. Ketika bendera hijau ini diklik, maka dia akan pergi ke posisi ini. Berarti Bu Bulan harus meletakkan apa di sini, anak-anak? When flag klik, terus apa? Pergi ke, berarti apa? Go to. Go to. Itu ada di bagian mana go to-nya? Motion, betul. Go to. Ini dilihat minus 159, minus 45. Jadi di sini ya. Jadi dia di bagian sini. Berarti kita lihat go to-nya, oke sudah betul. Go to X-nya sama, disesuaikan. Nah, sekarang ketika si dinosaurusnya ini kita menggunakan perintah spasi, kita tekan spasinya, maka dia akan mengulangi selama 10 kali. Berarti menggunakan apa kalau ulangi? Ulangi menggunakan apa? Repeat. Ya, repeat. Ulangi menggunakan repeat 10 kali, lalu dia harus
naik ke atas. Nah, kalau naik ke atas pakai apa? Kasih sesuai sumbunya tadi. Di sini ada sumbu Y, X, X. Ini plus, ini minus. Kalau naik ke atas berarti apa? Change. Change apa? Y, betul. Change Y, maka Y-nya berubah. Maka tadi change Y by 10. Coba kita mainkan. Bisa. Tapi kenapa dia naik-naik terus? Tapi kenapa dia naik terus? Yo, berarti diulang 10 kali. Iya, dan dia kan hanya ke atas ini change-nya, makanya dia naik terus. Kita harus turunkan. Ya kan? Kita harus turunkan. Nah, turunkannya pakai apa? Change Y. Pakai change Y juga. Tetapi di sini kita tadi tambahin, kita tadi lupa. Band space-nya belum ditambahin. Lalu kita duplikat yang ini. Letakkan sini. Sininya kita buat minus 10 supaya dia mau turun ke bawah. Terus coba kita play. Nah, dia mau turun ya. Oke, kalau mau lebih tinggi lagi, kita coba kasih di sini 15. Di sini minus 15 supaya lebih tinggi. Lebih tinggi kan jadinya. Oke. Selesai. Sekarang kita buat karakter penghalangnya. Kita buat karakter penghalangnya. Kita pakai apa ya? Kita pakai apa ya? Jangan tikus deh. Kita pakai ular aja. Nah, ular sebagai karakter penghalang. Ular di sini harus kita sesuaikan dulu nih. Ularnya harus masuk sini. Lalu kita klik custom. Ini kita rubah posisinya. Ya. Ini kita rubah pakai flip horizontal. Jadi boleh kamu tambahkan code atau kamu mau kasih code di sini, kalau nggak salah itu ada di bagian ini set rotation style red light. Nah, tapi lebih baik kamu gunakannya custom lalu di flip horizontal posisinya. Ya, kalau mau ini kalau kamu pindahkan gini dia nanti cuma lepas nih kulitnya aja. Jadi kamu harus klik yang select ini, klik kiri tahan, tarik. Lalu kita kecilkan. Itu kita letakkan di mana? Di posisinya. Agak naik. Agak naik. Agak naik. Oke. Kita coba kecilkan. Nah, sudah dia di posisi itu. Oke, nah sekarang kita buat code-nya, codingannya untuk yang itu, untuk yang ularnya itu. Ketika bendera diklik, when flag klik, maka dia akan pergi ke posisi ini, posisinya dia sekarang. Berarti sama kayak yang ini tadi ya, kayak dinosaurus. Ini jangan lupa, go to XY-nya. Berarti kita klik motion, go to X, kita cocokkan 142, minus 89, betul. Lalu dia akan mengulang selamanya. Dia akan mengulang selamanya dengan membuat clone dari dirinya sendiri. Berarti pakai apa? Pakai forever ya, pakai forever. Lalu kita kasih tunggu untuk wait-nya. Kita coba kasih 1 detik aja, nggak apa. Lalu kita membuat clone dari diri kita sendiri pakai apa? Ayo buat clone pakai apa? Create clone of myself.
Yes, great clone of myself. Coba kita jalankan. Dia nggak mau, belum mau karena dia go to X-nya di tempat dia semula. Ya udah dia diam aja di sini. Nah, berarti kita harus Move. Betul, kita harus move. Tapi move-nya kita gunakan glide ya untuk meluncur. Nah, kita tentukan posisi glide-nya dia meluncur. Ketika memulai, when I start as clone, kemudian kita klik forever. Nah, maka kita pakai move atau glide to. Atas dan bawah harus sama. Kalau di sini 142, di sini juga 142. Balik lagi. Coba lihat tadi. Dia balik lagi kan ke arah semula. Kenapa? Kesalahannya ada di mana? Coba anak-anak. Kesalahannya ada di mana? Perhatikan yang go to X-nya aja. Kesalahan ada di mana? Di bagian go to X-nya. Ada yang tahu? Lokasinya sama. Jadi tempat yang tadi. Iya, betul. Itu angkanya sama. Nah, supaya angkanya ini berbeda, dia bisa mau muter terus begini. Ini kamu harus kasih dia minus. Min. Tapi kenapa dia cuma mentok di sini? Ayo, kenapa dia cuma mentok di sini? Karena X-nya salah. Karena X-nya salah. kita coba lihat ya. Stop. Dia tadi sampai situ ya. X minusnya 1. Di sini 132. Berarti di sini 132. Di sini minus 132. Betul. Karena X-nya tadi salah. Coba sekarang kita jalankan. Bahwa dia mentok di sini aja. Mari kita rubah. Ini kita kasih 1.5. Oke, coba delete this clone. Dia nggak nyampe ya. X-nya berarti -110 minus 84. 110 minus 84. Kok dia cuma mau mentok di sini ya? Ada apakah di sini? Adakah yang tahu? X yang buat clone-nya salah. X yang buat clone-nya. Yang mana yang ini? Iya kan? X yang buat clone-nya. Oke. Di mana dia ada di sini? Kita lihat di custom. Betul posisinya. Kita coba upload lagi sprite-nya.
Kita pakai chicken aja. Chicken. Flip. Oke, terus setelah itu kita masukkan lagi code-nya. Dan mau hide. Kemudian go to this one. Kita pakai selamanya. Weight-nya 1.5. Create clone of myself. Lalu when I start this clone, kita show-kan dia. Show. And then forever. Lalu kita pakai glide. 202, 202 minus 1. Minus. Glide-nya kita pakai show 3. Terus hapus clone. Delete this clone. Mari kita coba. Nah, ini baru mau nih. Nah, anak-anak di sini, ini kenapa tadi Bu Bulan kasih hide atau disembunyikan? Supaya ketika dia berjalan, kan tadi posisinya letaknya di sini, tapi kita sembunyikan. Supaya seakan-akan dia muncul dari bagian bilik sebelah sini. Ya, terus di sini lalu ketika dia sudah mengcloning, dia akan muncul show. Lalu ketika kalau misalkan delete ini kita hilangkan, dia akan numpuk di sini, akan pergi-pergi. Makanya di sini perlu dikasih delete. Nah, kalau misalkan hide ini Bu Bulan hilangkan, nanti akan kelihatan di sini dia nampak hide-nya. Nah, jadi kita perlu kasih dia hide. Oke, ini script untuk si penghalangnya atau chickennya ini tadi. Sekarang kita buat script untuk dinosaurus untuk menghalangi si chickennya. Ya, jadi ketika ini dia lompat, ketika dia melewati si chicken atau chickennya ini lewat, dia lompat. Berarti kita harus pakai when flag click. Ini kita kasih when flag click. Lalu kita buat selamanya forever. Jika menyentuh, pakai touching ya. Jika menyentuh chick, maka dia akan stop all. Dia akan stop all. Sekarang mari kita coba. Nah, benar ya, sudah ya. Ketika menyentuh dia akan berhenti. Stop all. Mari kita coba lagi. Pakai space. Aduh, telat. Aduh. Telat lagi. Jadi kurang lebih kita buatnya seperti itu. Telat. Berarti kurang ini ya. Ininya kurang tinggi, kurang lama kamu menyentuhnya. Oke, coba sekali lagi.
Berarti kurang tinggi. Bu Bulan akan letakkan di sini 20. Change-nya di sini juga 20. Kecepatan ininya berarti ya. Kecepatan lompatnya sih sama si chickennya ini nggak seimbang, ya nggak balance. Jadi kamu harus menentukan keseimbangan. Nah, dan seterusnya. Oke. Kemudian kita akan membuat satu, misalkan di sini kita buat bulan atau awan ya, kita pakai bol aja. Nah, bol ini kita umpamakan sebagai awan ya. Kita umpamakan sebagai bulan. Bolnya, oke, lalu kita masukkan code-nya di bol supaya dia mau berjalan miring ke arah sini. Nah, kalau ini tadi dia ke arah atas, change Y-nya ke atas, berarti ini change Y-nya ke samping. Oke. Kemudian akan langsung aja ya, karena udah jam 11 nih ternyata. When flag click, go to, I want to show. Lalu dia akan mengulang. Oh no, kita pakai repeat until. Kemudian pakai not, menyentuh pinggir ya, jadi kita pakai edge, ininya lepas. Nah, pakai edge, lalu dia ubah X atau change-nya, dia change ke X, bukan change ke Y. Nah, ini. Change by X. Kita buat dia slow banget jalannya, pelan banget jalannya. Jadi kita pakai minus 0,2 supaya jalannya pelan. Kemudian kita repeat again. Lalu ini kita duplikat, kita taruh sini. Nah, ini semuanya minus karena dia mau berjalannya sangat pelan. Kita duplikat, kita taruh di bagian sini, tapi ini note-nya kita hapus dan ininya kita hapus. Oke, mau jalan nggak dia? Nah, ini mau jalan ya. Jadi selain jalan yang bawah ini, kamu juga harus memperhatikan jalannya si matahari atau bulan atau apapun yang kamu mau taruh di atasnya sini. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada? Sudah jelas atau sudah pusing? Atau sudah capek? Atau sudah lapar? Udah lapar. Udah pusing. Udah ngerti kok, Bu. Ngerti. Ngerti ya? Udah pusing. Udah pusing. Nanti kalau misalkan yang pusing nih, kamu bisa ulangi lagi. Bu Bulan akan record, nanti recordnya Bu Bulan share. Tapi agak malaman ya, karena kan harus di-convert, lalu harus Bu Bulan upload, tergantung kecepatan internet. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Tidak ada? Cukup ya? Iya. Sudah tahu tugasnya ya? Dadah, Bu. Dadah, Bu. Nah, jadi tugasnya nanti di sini, ini kan belum ada skornya, kamu tambahin skor. Skor, kamu harus pakai variabel skor. Skor pakai skor. Sama lifetime-nya, tapi kamu coding sendiri. Tambahin sendiri pakai blok-bloknya sendiri. Harus ada muncul skornya dan nilainya. Itu tugas anak-anak, ini dasarnya. Background, karakter, semuanya boleh diganti, apapun itu. Tapi konsep permainan gamenya sama seperti ini. Mengerti? Mengerti tidak? Iya, Bu. Ya.
Iya, oke, Bu Bulan akhir ya. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Kita sudah belajar lumayan lama. Hampir berapa? 1,5 jam ya. Kalau di sekolah tatap muka biasanya 3 jam kita belajar. Ini 1,5 jam. Oke. Kesimpulan untuk pelajaran hari ini, kita belajar Scratch. Kita membuat game. Lalu tugasnya apa? Coba sebutkan tugasnya. Membuat game. Membuat game dari Scratch. Dasarnya sudah ada, kamu tinggal kembangkan. Mengerti? Ngerti. Dikumpulkan terakhir minggu depan. Kalau yang terlambat mengumpulkan tanpa alasan, nilai berkurang. Kalau ada alasan, nanti akan diberi waktu 1 minggu, tergantung alasannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Tidak. Oke, baik. Mari kita akhiri dengan berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Reira, pimpin doa ya. Oke, Bu. Oke, yuk. Teman-teman dan Bu Bulan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, terima kasih Engkau sudah menjaga kami dari mulai sampai akhir Zoom hari ini. Sekarang kami ingin mengakhiri Zoom pada hari ini. Semoga kami bisa mengerti pelajaran-pelajaran yang telah dijelaskan oleh Bu Bulan. Terima kasih. Tuhan, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Terima kasih Bu Bulan. Dadah, saya mau Sama-sama. Terima kasih. Silakan log out ya. Nanti ini mau dipakai Terima kasih lagi. Bu Bulan. Terima kasih. Terima kasih. Bu Bulan. Ya, bye-bye.